Sobat View, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Saya berharap kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi di channel saya Teknoview. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa hadir dan membagikan sedikit pengalaman saya saat mengunjungi salah satu perusahaan pembibitan kelapa sawit di daerah saya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah ciri-ciri bibit abnormal yang saya temui di nursery. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Oke, yang pertama kita bisa melihat yang disebut dengan bibit normal. Nah, ciri-ciri daun bibit normal ini adalah daun berwarna hijau pekat, pelepah dan bonggol nampak besar dan kokoh. Kemudian kita bisa melihat bentuk tunasnya berwarna putih. Baiklah, sekarang kita bisa melihat yang disebut dengan bibit abnormal. Yang pertama adalah kerdil. Bibit ini terlihat sangat normal, namun pertumbuhannya terhambat sehingga menjadi kerdil. Kondisi bibit kerdil ini menyebabkan bibit lebih peka terhadap penyakit daun yang disebut dengan kulfularia. Bibit kecil dapat dipelihara, tetapi yang sangat kerdil perlu diafkirkan. Nah, bibit abnormal berikutnya disebut dengan kolante. Bibit ini daunnya akan berkerut atau melipat. Hal ini disebabkan oleh biasanya penyiraman yang tidak teratur. Bibit abnormal berikutnya disebut dengan bibit raksasa. Nah, penampakannya kurang lebih dasar pelepah besar dan berwarna keputihan. Tanaman sangat besar dengan tajuk tinggi tegap. Nah, namun bibit raksasa ini tumbuh sangat jagur, tetapi bibit ini biasanya dia steril atau mandul. Bibit abnormal ini bisa dilihat nanti pada nursery pada kira-kira umur 6 sampai 8 bulan. Kemudian bibit abnormal yang berikutnya yang penampakannya paling mencolok di nursery yaitu bibit dengan ciri-ciri kimera, yaitu ada garis-garis putih, keputihan di bagian daunnya. Nah, biasanya bibit ini mengalami kekurangan klorofil akibat dari kurangnya fotosintesis. Bibit abnormal berikutnya dengan kondisi juvenil. Nah, bisa dilihat kondisi juvenil ini di mana anak daun tidak membuka. Bisa kita lihat sampai bibit berumur 5 sampai 6 bulan. Nah, bibit ini harus diberi tanda. Jika kondisinya tetap setelah beberapa bulan, maka hal tersebut merupakan indikasi steril. Nah, tidak ada cara lain selain bibit ini perlu diafkirkan. Kondisi ini disebut dengan neuropinet, di mana kita bisa melihat bagian-bagian dari tumbuhnya daun itu dia terlihat lebih sempit dibandingkan dengan bibit normal. Baik, itu beberapa jenis bibit abnormal pada nursery yang saya temukan pada salah satu pembibitan yang beberapa waktu lalu pernah saya kunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time.